Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamyanin, menilai posisi G20 dapat mengupayakan penyelesaian konflik di Ukraina. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Ukraina ketika melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di Jakarta. Pemerintah Ukraina memberikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia yang telah mengundang Presiden Ukraina untuk menghadiri pertemuan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada bulan November 2022 mendatang. Duta Besar Hamyanin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada berbagai pihak di Indonesia yang telah mendukung berbagai upaya untuk diakhirinya konflik di Ukraina. Selain itu, terdapat beberapa hal disampaikan terkait pentingnya posisi G20 untuk mengupayakan penyelesaian konflik di Ukraina. Menurutnya, G20 merupakan cerminan representasi negara-negara yang ada di dunia. Meskipun agenda utama G20 adalah bidang ekonomi, tapi G20 tidak dapat dipisahkan dari berbagai situasi atau permasalahan yang sedang melanda dunia saat ini, seperti food security, energy security, hingga logistik. Pihak Ukraina mencatat imbas konflik lainnya yaitu sulitnya untuk melakukan ekspor gandum ke luar Ukraina. Sekitar 22 juta ton gandum asal Ukraina tidak bisa lagi diekspor karena terhambatnya akses keluar masuk pelabuhan di Ukraina. Menanggapi hal tersebut, Menko Erlangga menyampaikan bahwa konflik di Ukraina harus segera dihentikan agar kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina dapat dihormati sesuai prinsip dan tujuan yang tercantum dalam Piagam PBB dan hukum internasional. Pemirsa, kerjasama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement turut memberikan dampak positif terhadap ketenagakerjaan. Pendakar Ida Fauzia optimis pada tahun ini Australia dapat membuka pintu lapangan pekerjaan migran Indonesia. Pemerintahan Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese telah menimbulkan optimisme baru bagi pemerintah Indonesia, khususnya dunia ketenagakerjaan. Letak geografis Indonesia yang rapat dengan Australia memberikan peluang besar bagi penempatan tenaga kerja ke negeri kanguru tersebut. Adapun cakupan bidang-bidang pekerjaan seperti agrikultur, pertambangan, mekanik, dan hospitality perlu eksplorasi agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang terlatih dari Indonesia. Dikutip dari siaran pers Kemenaker, Menteri Ida menyatakan saat ini nota kesepahaman atau MOU antar kedua negara untuk penempatan di sektor agrikultur tengah dibahas. Menteri Ketenagakerjaan pun akan terus mendorong agar prosesnya dipercepat. Menaker juga menjamin penempatan ke Australia nantinya hanya akan diisi oleh tenaga terampil. Kompetensi calon pekerja migran merupakan fokus utama Kemenaker. Perbaikan soft skill dan kemampuan berkomunikasi pekerja migran Indonesia juga ditekankan. Di samping itu terkait juga tentang kompetensi teknis. Melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan komunitas, Menaker yakin kualitas tenaga kerja Indonesia tidak akan mengecewakan. Menkominfo Republik Indonesia Johnny G. Plate menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piquet. Pertemuan ini juga membahas kerjasama pembangunan hingga investasi Uni Eropa pada infrastruktur digital Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menerima Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piquet di ruang kerja kantor Kominfo Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Johnny bersama Dubes Uni Eropa membahas terkait potensi kerjasama di sektor infrastruktur digital dan investasi dari Uni Eropa di Indonesia, termasuk mendiskusikan legislasi sebagai payung hukum yang meningkatkan kerjasama ekonomi di bidang digital. Menkominfo mengungkapkan pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola data yang tidak hanya di dalam negeri saja, namun juga melibatkan tanggung jawab lintas batas negara yang berkaitan dengan aspek geostrategis, kedaulatan, serta geopolitik yang perlu dibahas agar kerjasama dan flow data bisa terkelola dengan baik. Duta Besar Uni Eropa, Ambasador Vincent Piquet, juga bertemu saya mendiskusikan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa di bidang digital. Ada beberapa hal yang kami diskusikan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan potensi kerjasama di sektor infrastruktur digital. Ya, tidak saja di pembangunan infrastruktur,
tapi juga bagaimana untuk memungkinkan investasi dari Uni Eropa ya di Indonesia secara khusus terkait dengan produksi-produksi di dalam negeri. Ya, ada beberapa hal yang kami diskusikan barangkali yang menjadi kendala bagi Uni Eropa yang bisa kita selesaikan atau yang menjadi prasyarat kita yang harus kita jelaskan. Kita juga mendiskusikan bagaimana kerjasama pembiayaan. Ya. Uni Eropa punya sistem keuangan yang kuat dan mempunyai pledge pembiayaan yang besar yang juga ingin untuk diinvestasikan di Indonesia, khususnya di sektor digital. Adapun rencana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia yang tengah dibahas DPR Republik Indonesia yakni terkait General Data Protection Regulation yang telah diterapkan negara Uni Eropa dan nantinya akan diadopsi serta menyesuaikan dengan sistem pemerintahan Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Dubes Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piquet mengungkapkan pihaknya juga sangat menantikan rencana investasi yang akan dikembangkan antara dua negara tersebut dengan mengajak Bank Indonesia Eropa untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Lebih lanjut, Vincent juga mengatakan bahwa pihaknya ingin berkontribusi aktif untuk menyukseskan konferensi tingkat tinggi G20 di Indonesia. I believe that from the EU side we can support Indonesia in that goal. We have built up a very sophisticated system to structure our digital markets and our digital services, to promote competition, to protect data and privacy rights, and very sensitive topics like that. And from our point of view, the more we can make between Indonesia and the European Union the systems of working together that are similar, the better it is for our trade and investment. And that's the last topic, investment. We look forward to expanding the contribution by European companies, by European lenders to the digital sector in Indonesia. There's a very dynamic investment and development plan developed by the minister and his team, and we are very keen to bring in more European firms as well as the European Investment Bank to make that development happen. Presiden Joko Widodo berharap Indonesia dapat menjadi produsen utama produk berbasis nikel pasar global. Terlebih saat ini Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Presiden Joko Widodo meyakini Indonesia akan menjadi negara produsen utama barang berbasis nikel di pasar global. Cita-cita tersebut yang membuat pemerintah menghentikan ekspor bahan mentah sumber daya alam secara bertahap. Sejak awal 2020, Indonesia sudah menyetop ekspor bahan mentah biji nikel. Kedepannya, Indonesia akan menyetop ekspor bahan mentah bauksit agar industri dalam negeri dapat mengolah bauksit menjadi aluminium, sehingga tidak perlu lagi impor. Penghentian ekspor bahan mentah sekaligus hilirisasi industri dari bahan mentah sumber daya alam menjadi kesempatan emas untuk membangun ekonomi hijau Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo mencoba mobil listrik yang rencananya menjadi kendaraan resmi para pemimpin berbagai negara pada konferensi tingkat tinggi G20 di Bali November 2022. Mobil listrik tersebut dibekali baterai lithium-ion yang berkapasitas 87,2 kWh dengan daya 272 kW atau setara dengan 200 tenaga kuda dan torsi 700 Nm. Tenaga tersebut nantinya akan disalurkan ke semua roda dengan sistem penggerak IAWD. Indonesia akan menjadi produsen utama produk-produk barang yang berbasis nikel, seperti lithium baterai, baterai listrik, baterai kendaraan listrik, dan ini merupakan sebuah kesempatan besar, merupakan kesempatan emas untuk membangun ekonomi hijau ke depan, seperti yang kita rencanakan. Saya minta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap proyek ini agar segera terrealisasi.
Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi masyarakat penanggulangan bencana Indonesia sesaat lagi.